أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Dalam melakukan sebuah ibadah ini pasti akan ada hambatan dari syaitan, membuat kita malas, membuat kita tidak mau, membuat kita negosiasi dengan dia. Saya pernah bahasakan, kalau masih ingat saya ingatkan lagi. Kita sama syaitan ini ibaratnya seperti orang yang sedang di garis lari, garis start untuk lari. Kalau kita tetap di situ, tidak memulai lari kita, syaitan di sebelah kita juga tidak lari, karena dia musuh. Dia coba menjatuhkan ya semangat kita. Kamu nggak bisa, kamu pasti kalah, kamu begini, kamu begitu. Itu yang Nabi SAW bahasakan. Kalau seorang hamba terkaget tengah malam, kemudian malaikat pendampingnya akan mengatakan sholatlah, gitu kan. Maka pendampingnya dari syaitan akan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Dia selalu berusaha mendaunkan kita, menurunkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya supaya selamat dari syaitan? Mulai dulu. Mulai lari, walaupun dari pelan. Kalau kita mulai dari garis start, musuh kita untuk menggoda atau menjatuhkan semangat kita, dia harus minimal kecepatannya seperti kita, supaya kita bisa dengar godaannya, atau dia lebih cepat daripada kita. Apalagi kalau bapak ibu lari lebih kencang lagi, maka secara otomatis syaitan akan kewalahan untuk mengganggu orang seperti ini. Kalau teman-teman sudah komitmen, awal kita mau sholat di masjid kayaknya berat, lama-lama karena kita sudah rutinkan, pokoknya setiap azan komitmen saya mau sholat, berarti kita seperti seorang sudah mulai lari. Syaitan kewalahan untuk memberhentikan itu. Akhirnya dia pindah ke tahap yang setelahnya saja, membuat kurang khusyuk sholat. Karena ini sudah nggak bisa lagi diganggu sama dia. Kita sudah berlari dalam masalah sholat itu. Coba terapkan dalam semua ibadah kita. Maka Allah pun akan mendekatkan diri kepada kita sebagaimana hadis tadi menjelaskan. Jadi sedikit upaya, Allah akan balas dengan banyak. Hadis yang selanjutnya nomor 26, hadis sahih. Dari Syuraih, dia menuturkan, aku mendengarkan salah seorang sahabat Nabi alaihissalatu radhiyallahu anhu, sahabat Nabi tidak disebutkan namanya, didengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala ya ibn Adam kum ilayya amshi ilaik wamshi ilayya uharwil ilaik. Hadis ini sahih riwayat Ahmad. Allah taala berfirman, wahai anak Adam, bangkitlah menuju kepadaku, ayo mulai dekatkan diri kepadaku. Mulai sholat malam, mulai berzikir, mulai berdoa, mulai membaca Quran, mulai dulu. Hai anak Adam, bangkitlah menuju kepadaku, niscaya aku akan berjalan kepadamu. Kau baru berdiri, aku sudah berjalan kepadamu. Berjalanlah menuju kepadaku, niscaya aku akan berlari kepadamu. Jadi Allah lebih berikan banyak sekali manfaat-manfaat kepada hamba yang seperti ini. Mendekatkan diri kepada Allah itu nikmat, teman-teman sekalian, nikmat sekali. Tapi tidak akan dirasakan kenikmatannya kalau teman-teman masih membuka pintu-pintu pelanggaran. Jadi yang paling pertama Allah angkat dari seorang hamba yang rajin ibadah, kalau dia berbuat maksiat, hilangnya kenikmatan ibadah itu. Jadi kalau teman-teman sudah mulai istighfar, bertobat kepada Allah, kemudian kita sholat malam, kalau teman-teman masih rasa, kok saya nggak khusyuk ya, masih ada dosanya. Coba istighfar, bertobat kepada Allah lagi, lanjutkan istighfar sampai 100 kali, mohon ampun kepada Allah, bersedekah niat supaya Allah maafkan kesalahan kita misalnya. Nanti sampai pada sebuah titik kita nikmati sekali sholat malam itu. Bangun tiba-tiba, kita nggak jadwalin pun jam 3 bangun. Rasanya ngantuknya hilang, semangat ingin sholat. Kalau kita terus kerjakan, tangkap sinyal itu, kita mulai sholat, mulai kita ibadah, maka nanti akan muncul ya, banyak ide di satu ibadah itu. Misalnya sholat malam, tiba-tiba muncul ide, tadinya kita cuma baca inna ataina wal asr tabbat yada, kita mulai baca surah-surah lebih panjang. Nanti akhirnya terprogram, kalau sudah jalan sebulan, 6 bulan kita mulai baca, saya mau sejuz 1 malam deh. Bahkan fatwa sebagian ulama, khusus sholat sunnah, udah boleh pegang mushaf kalau sholat sunnah. Kita pegang misalnya handphone yang ada Al-Quran, atau kita pegang Quran. Kalau di masjid biasanya itu imamnya ditaruh Quran besar depannya kalau Ramadan, supaya dia baca 30 juz Al-Quran 1 malam 1 juz. Tapi di sholat sunnah ya, sholat wajib tidak ada fatwa masalah itu. Itu untuk memudahkan, misalnya kita karena sudah biasa sholat malam, nanti kita muncul ide di satu ibadah sholat malam itu, mulai membaca 1 juz Al-Quran. Nanti sampai tidak disangka kita akan baca banyak sekali. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya pernah sholat malam
bersama Nabi SAW. Begitu beliau sholat di masjid, saya datang. Lalu kemudian saya ada di sebelah kiri beliau, lalu beliau pindahkan saya ke sebelah kanan. Kemudian mulailah beliau membaca. Awal dari Al-Fatih beliau membaca Al-Baqarah. Saya berpikir beliau akan menutup atau ruku dengan 100 ayat pertama. Ternyata beliau sambung. Saya berpikir beliau akan berhenti di 200 ayat yang ke-200. Ternyata beliau sambung. Saya berpikir nanti selesai Al-Baqarah beliau akan ruku. Ternyata beliau sambung. Beliau baca Al-Imran. Lalu beliau membaca 100 ayat pertama. Saya pikir beliau akan tidur. Lalu kemudian beliau lengkapkan ayat ke-200 dari Al-Imran. Karena 200 ayat. Ternyata saya pikir beliau akan ruku. Ternyata tidak. Beliau lanjutkan lagi. Terus beliau lanjutkan ayat-ayat surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah. Baru beliau ruku. Gitu kan. Bagaimana Nabi SAW bisa membaca sebanyak itu? Karena beliau memang sudah menjiwai ibadah itu. Sehingga tidak lagi terasa. Bahkan dalam sebuah athar disebutkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu itu mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witir. Yang biasa Bapak Ibu baca Qul Huwallahu Ahad itu. Uthman bin Affan baca 30 juz. Bagaimana bisa Ustaz? Ya itu kuasa Allah. Kalau kita sudah rutin kerjakan, Allah berkahi, Allah mudahkan. Sebagaimana Bapak Ibu di sini kalau tidak biasa sedekah, kecuali cuma 2.000, 5.000 itu pun masih nego sama syaitan. Kayaknya masih besar tuh, ya deh nggak usah, gitu kan? Nggak jadi. Maka nggak akan sedekah 1 juta, nggak akan saja 100 juta. Tapi ada orang memang sudah jiwanya dia mau lakukan, Allah dekatkan diri juga kepada dia karena dia mau, maka terbuka pintunya. Ada satu jemaah saya, Masya Allah, sampai dia mengatakan, Ustaz, saya ini seperti orang ketagihan dengan sedekah. Kalau nggak sedekah sehari rasanya ganjil. Dan kalau sedekah luar biasa, sedekahnya 1 miliar. Sedekah ini umum, bagian kasih ke orang, bantu ini, bantu itu. Dan luar biasa rezekinya. Cuma duduk di rumah, datang sekian uang banyak dari pendapatan ini. Allah mudahin, tidak sangka, gitu kan? Tidak disangka. Mulai dulu teman-teman sekalian. Maka Allah SWT akan berkah, itu dimaksud dengan hadis ini. Hadis selanjutnya, hadis nomor 27, masih bab yang sama di sini, dan ini yang terakhir dalam bab kita. Sahih li ghairihi, dari Ma'khil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yaqulu rabbukum ta'ala, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati, amla qalbaka ginan, wa amla'u yadayka rizqa, wa ya ibna Adam, la tuba'id minni, fa amla qalbaka faqran, wa amla yadayka syugla. Hadis ini sahih riwayat Hakim. Kata Nabi SAW, Rabb kalian, pencipta kalian yang maha tinggi, Allah berfirman, wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk menyembahku. Luangkan waktumu, khusus. Salat nggak ada negosiasi, langsung. Majelis ilmu hadiri. Kesempatan baca Quran, baca Quran. Sedekah jangan tunda. Mungkin teman-teman itu amal terakhir kita. Selalu berpikir, kalau antum lagi ibadah, anggap itu ibadah terakhir. Itu yang Nabi SAW ingatkan para sahabatnya. Beliau kalau lagi mau imami sholat, beliau mengingatkan, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggap habis sholat kalian akan meninggal. Memang tidak ada jaminan. Maka jangan tunda-tunda amal soleh. Wahai anak Adam, kata Allah SWT, curahkan waktumu untuk menyembahku. Khususkan itu. Niscaya balasannya apa? Aku akan memenuhi hatimu dengan kecukupan. Dan memenuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Terbuka pintu-pintu rezeki. Luangkan ibadah, gitu kan? Saya berapa kali teman-teman terapkan itu. Pada saat lagi ada waktu kepepet, butuh ini, butuh itu, tapi belum sholat duha, sholat sunnah. Tidak, saya dahulukan Allah. Coba saya sholat walaupun 2 rakaat. Habis sholat, subhanallah, mudah saja urusan itu. Jadi kita dahulukan Allah SWT, Allah mudahkan urusan dunia kita ini. Mudah semuanya kok. Dan rezeki tidak disangka-sangka teman-teman. Allah SWT bukakan, ini jaminannya. 2 hal. Allah penuhi hati kita dengan kecukupan, selalu merasa cukup dan puas, dan juga Allah penuhi kedua tangan kita dengan rezeki. Sebaliknya, wahai anak Adam, janganlah menjauh dariku, sehingga aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran, biar banyak fasilitasnya kurang terus, dan memenuhi tanganmu, kedua tanganmu dengan kesibukan. Artinya kau bekerja susah payah, tapi ternyata tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Enggak memberikan hasil yang maksimal. Padahal hanya dengan sedikit berusaha saja, Allah SWT sudah berikan kepada kita banyak sekali manfaat. Ya, seperti itulah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih آياته وليتذكر أولو الألباب